Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suena Prawira. Saya dari kelas 2 Depenjas, NPM saya 1921911149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum dalam mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi inti, yang mana pengertian kompetensi inti adalah tingkatan kemampuan pencapaian standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik pada satuan pendidikan tertentu. Nah, dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi inti pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu ada sikap spiritual dan sikap sosial. Lalu, adapun pengertian kompetensi dasar yang merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam suatu mata pelajaran seperti dalam mata pelajaran PJOK atau Penjas. Sebagai rujukan penyesuaian indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, adapun di sini tentang tujuan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum, yang mana tujuan dari kompetensi inti yang diharapkan mampu membentuk peserta didik melalui proses pembelajaran dan mengajar. Hal ini disebutkan dengan pernyataan Hidayat yang menjelaskan bahwa kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Lalu adapun tujuan kompetensi dasar yang berisi tentang sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu. Kompetensi dasar ini berisi tentang sikap, lalu pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Contohnya seperti dalam bersikap, anak harus bersikap sopan dan santun baik pada anak seumurannya, apalagi orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari anak tersebut. Lalu adapun pengetahuan, di mana anak tersebut harus mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari saat pelajaran berlangsung. Nah, proses pembelajaran ini ada di kurikulum 2013, yang mana anak harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum guru masuk ke dalam kelas atau menjelaskan apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Lalu ketika anak ini sudah tahu apa yang akan dibahas, nah maka anak itu bisa sharing kepada guru tersebut dan bisa saling bertukar pikiran tentang apa yang dia pahami dan apa yang dia ketahui. Lalu ada juga tentang kreatif. Nah, kreatif itu siswa harus kreatif dan aktif dalam menjalankan tugas atau proses pembelajaran tersebut. Seperti ketika proses pembelajaran berlangsung, anak tersebut mampu dengan aktif dan kreatif melakukan pembelajaran meskipun kurangnya sarana prasarana, seperti tidak adanya lapangan bola basket. Nah, anak tersebut harus kreatif dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Jadi bagaimana kita harus melakukan proses pembelajaran agar tetap berjalan meskipun kurangnya sarana prasarana yang
ada di sekolah tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.